Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sidang Dewan Juri yang arif, adil lagi bijaksana, rekan berpikir dari tim kontra yang kami banggakan, para sivitas akademika dan pemerhati hukum sekalian. Perkenalkan, kami dari tim DI Panjaitan berdiri pada posisi pro dalam mendukung mosi pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Adapun saya, Filia Evanis Lalahi, selaku pembicara pertama dan penyimpul yang akan bertanggung jawab dalam menyampaikan konteks perdebatan, latar belakang, urgensi, tujuan, serta mekanisme dari mosi perdebatan kita pada hari ini. Saya pun ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Ahmad Al-Farizi selaku pembicara kedua yang akan menjelaskan tatanan argumentasi secara filosofis dan meninjau substansi dari RUU PDP itu sendiri. Juga Gyafa Zahra Anissa selaku pembicara ketiga yang akan membawa argumentasi secara tatanan sosiologis, studi komparasi negara lain, dan menjabarkan lebih lanjut terkait dengan mekanisme yang akan kami proposalkan secara lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, sebelum tim kami menjelaskan argumentasi kami lebih lanjut, izinkanlah saya untuk pertama-tama mendefinisikan apa itu kebocoran data. Kebocoran data sejatinya dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu pertama, data leakage atau kebocoran data, maupun data breach atau peretasan data. Data leakage lazimnya terjadi secara tidak sengaja dan disebabkan oleh low data security atau sistem keamanan data yang buruk, atau karena kelalaian para penggunanya. Sementara data breach adalah peretasan data yang terjadi secara sengaja untuk membobol sistem sehingga sistem dapat diakses tanpa izin. Adapun latar belakang dari mosi perdebatan kita pada hari ini ialah tercatat berdasarkan Internet World Stats, Indonesia telah menduduki peringkat ketiga sebagai pengguna internet terbanyak di Asia. Terlebih lagi, data dari Kominfo menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga sudah menjadi barang pasti Dewan Juri yang terhormat bahwa kedepannya Indonesia memerlukan payung hukum terkait dengan perlindungan data pengguna elektronik. Namun sangat menyayat hati Dewan Juri yang terhormat, data Global Cyber Security Index pada tahun 2022 menyatakan bahwa tingkat keamanan siber di Indonesia masih berada di peringkat ke-83 dari 160 negara, yang mana sebesar 54% penyebab dari kebocoran data di Indonesia berasal dari pelanggaran data itu sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa maraknya kasus kebocoran data ini menunjukkan tingkat kelemahan dari keamanan, regulasi, dan awareness di Indonesia itu sendiri. Atas latar belakang tersebutlah Dewan Juri yang terhormat muncullah setidaknya dua urgensi. Yang mana pertama, pengesahan RUU PDP akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap konsumen dalam pencegahan kebocoran data pribadi. Kedua, hadirnya RUU PDP akan mendorong para pengendali dan pemeriksa data untuk meningkatkan pengamanan sistem yang saat ini masih lemah. Dewan Juri yang kami hormati, adapun tujuan yang hendak kita capai bersama ialah untuk menciptakan perlindungan hukum guna mewujudkan pencegahan kebocoran data pribadi di Indonesia. Maka dalam mewujudkan tujuan tersebut, kami selaku tim pro mengajukan 4 mekanisme, yaitu pertama, dalam melalui pengesahan RUU PDP pada Prolegnas tahun 2023 dan dilanjutkan dengan peraturan pelaksananya secara sektoral. Kedua, pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi secara independen dan tidak berada di bawah eksekutif. Ketiga, peningkatan literasi dan edukasi bagi digital user dan para pengelola platform dengan pengetatan privacy by design maupun privacy by default. Keempat, peningkatan standar keamanan melalui perbaikan infrastruktur digital nasional melalui data protection impact assessment. Adapun argumentasi lebih lanjut akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengelaborasi lebih jauh lagi dasar keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan pada hari ini. Perlu kita melihat bahwa secara filosofis RUU PDP telah meletakkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Merujuk pada artikel 17 International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 28F, pasal 28G, dan pasal 28H UUD RI 1945 pada intinya meletakkan bahwa informasi diri pribadi merupakan bagian rezim dari hak asasi manusia. Sayangnya, dalam Undang-Undang ITE
dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pada bagian konsideran sama sekali tidak merujuk pada pasal-pasal tersebut yang mana mengakibatkan bahwa rezim peraturan organik saat ini belum memandang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jika merujuk pada draft RUU PDP, hal tersebut berbeda Dewan yang terhormat, di mana dalam bagian konsideran secara tegas menyatakan dan memasukkan klausul pasal 28G, pasal 28H, dan pasal 28J UUD 1945 yang secara mutatis mutandis menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dewan yang terhormat, berikutnya bahwa RUU PDP mengatur tentang standar pengamanan minimum untuk mencegah kebocoran data secara langsung. Merujuk pada pendapat Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, bahwa lemahnya sistem pengamanan data pribadi di Indonesia saat ini, sebagaimana dijabarkan pembicara pertama kami, dikarenakan tidak adanya undang-undang yang kuat untuk menerapkan minimum protection standar. Padahal Profesor Jimli Asyidiki telah menyatakan bahwa kejahatan teknologi haruslah diatasi dengan pendekatan sistem terlebih dahulu. Mari kita menilik pada pasal 27 poin B draft RUU Perlindungan Data Pribadi per Januari 2020 di mana telah mengatur kewajiban pengendali data pribadi untuk menetapkan tingkat keamanan perlindungan data pribadi yang berbasis pada sifat dan risiko data. Hal tersebut kemudian diperkuat pada pasal 30 RUU PDP bahwa pengendali data pribadi juga harus melakukan pencegahan terhadap data breach secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Selain daripada itu, RUU PDP telah memberikan delegasi kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya guna mengatur sistem keamanan untuk pencegahan kebocoran data. Jika kita bandingkan dengan pengaturan pada PP 71 tahun 2019 saat ini, maka kelemahan peraturan APUO setidaknya dikarenakan tidak terdapat norma khusus terkait pengamanan minimum yang harus diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Akibatnya, penyelenggara sistem elektronik saat ini tidaklah terikat pada kewajiban normatif untuk menyelenggarakan sistem pengamanan secara aman dan kuat dengan hormat. Padahal, jika kita melihat pada pendapat Surjono Sukanto dalam bukunya Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab efektivitas penegakan hukum adanya faktor hukum itu sendiri, di mana hukum sebagai kaidah haruslah menetapkan kewajiban kepada subjeknya, di mana untuk mencapai terjadinya kepastian dan ketertiban dewan terhormat. Pengesahan RUU PDP di Indonesia setidaknya merupakan bentuk kewajiban hukum untuk menetapkan kepastian dan ketertiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk meningkatkan setingkat lebih tinggi pengamanan sistem elektroniknya guna mencegah terjadinya kebocoran data di Indonesia. Argumentasi kami berikutnya bahwa mekanisme pertanggungjawaban pada RUU PDP telah sesuai dengan teori absolute liability dan security safeguard principle Dewan terhormat. Mari merujuk pada PP 71 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik bisa saja tidak berlaku jika yang bersangkutan bisa membuktikan tidak adanya unsur kesalahan maupun unsur kelalaian. Contohnya, pada kasus kebocoran 1,3 juta data pengguna e-hack di Indonesia akibat peretasan, sampai saat ini pertanggungjawaban Kementerian Kesehatan masih belum jelas Dewan terhormat. Dengan disahkannya RUU PDP, maka berlakulah teori absolute liability, di mana menurut Selina Tri Krisdayani dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan dan merefleksikan bahwa apapun bentuk kebocoran yang terjadi, baik dikarenakan karena kelalaian maupun karena peretasan secara melawan hukum, maka pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab. Ditegaskan oleh R.C. Horber bahwa berlakunya teori absolute liability dalam perlindungan konsumen akan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dan terus meningkatkan standar pengamanannya. Selain daripada itu, adanya hukum pidana dan sanksi pidana yang termaktub pada RUU tersebut setidaknya menciptakan prinsip security safeguard principle, yakni keharusan secara memaksa bagi produsen untuk menjaga keamanan datanya. Dengan demikian, kami percaya bahwa pengesahan RUU PDP dapat mencegah terjadinya kebocoran data pribadi untuk meningkatkan standar keamanan data di Indonesia Dewan terhormat. Oleh karena itu, untuk mekanisme dan landasan sosiologis berikutnya akan dijabarkan lebih jauh oleh pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Profesor Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan pernah menyatakan bahwa norma-norma harus dibentuk dengan tepat secara hierarkis, di mana norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijabarkan terlebih dahulu dalam norma undang-undang yang bersifat umum abstrak sebelum diderivasikan di dalam peraturan pelaksana yang bersifat konkret. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan tim kontra dapat saja mendalilkan bahwa kebocoran data hanya dapat dicegah dalam norma praktis
dalam peraturan pelaksana, bukan dalam Undang-Undang PDP. Namun tidak demikian adanya, RUU PDP justru akan menjadi dasar, juga menjadi alat untuk mengubah paradigma masyarakat agar semakin sadar atas hak akan pemberian persetujuan terhadap pengumpulan, penggunaan, dan pembagian informasi pribadi mereka. Itulah sebabnya, survei penelitian dan pengembangan Kompas mencatat sebanyak 90,8% masyarakat mendorong pengesahan RUU PDP demi keamanan data pribadi mereka. Hal itu sangatlah wajar, mengingat kasus kebocoran data pribadi di Indonesia merajalela akibat setiap subjek hukum tidak sadar atas hak dan kewajibannya. Masih jelas diingatan kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia yang berakibat gugatan ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Sayangnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 235 tahun 2020, gugatan para penggugat ditolak. Hal yang sama juga terjadi pada kasus kebocoran data 279 juta pengguna BPJS Kesehatan yang sama-sama ditolak karena gugatannya yang sangat lemah, yang didasarkan pada pasal 1365 KUHP saja yang mengatur terkait ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Sedangkan dasar undang-undang dari kebocoran data sebagai PMH itu sendiri belum ada. Seandainya RUU PDP disahkan, penggugat dapat mendasarkan gugatannya pada RUU PDP dan mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan yang lebih kuat karena adanya absolute liability dan security safeguard principle. Kami mengajak Anda untuk bercermin kepada keberhasilan General Data Protection Regulations atau GDPR. Berkat perlindungan kuat yang dijamin di dalam GDPR, Google didenda sebesar 56,8 juta US dollar karena tidak mengindahkan persetujuan konsumen dalam penggunaan data untuk penargetan iklan. Akhirnya, Google kemudian meningkatkan keamanan yang berbasis persetujuan konsumen dalam penggunaan data pribadi mereka. Selain akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi perlindungan masyarakat jika terjadi kebocoran data, RUU PDP pun akan meningkatkan standar minimum proteksi data sebagai efek dominonya. Hal ini telah terbukti terjadi di lebih dari 100 negara yang sudah memiliki UU PDP-nya sendiri. Salah satunya adalah Kanada. Setelah Personal Information Processing and Electronic Documents Act atau PIPEDA disahkan di Kanada, korporasi, badan hukum, lembaga negara atau pemerintah Kanada menerapkan peraturan pelaksana yang bernama Digital Charter, di mana Dewan Juri yang terhormat, Digital Charter ini memuat kebijakan perlindungan data yang sangat ketat. Tanpa adanya PIPEDA tadi, Digital Charter tidak akan dihayati pelaksanaannya oleh seluruh unsur masyarakat. Berdasarkan bukti nyata yang telah kami sampaikan, telah kita ketahui bersama bahwa sejatinya pendekatan sektoral Indonesia dalam perlindungan data pribadi saat ini sangatlah tidak efektif. Jika kita bandingkan, pendekatan sektoral ini serupa dengan Amerika Serikat yang memandang data pribadi hanya sebagai aset saja, bukan sebagai hak atas privasi yang dijamin di dalam konstitusinya. Oleh sebab itu, Amerika Serikat pun hanya mengatur perlindungan data pribadi jika regulasi tersebut dibutuhkan di sektor tertentu. Misalnya, data kesehatan dalam Health Insurance Portability and Accountability Act, data finansial dalam Gramm-Leach-Bliley Act, dan lain-lain. Sebaliknya, Uni Eropa memiliki pendekatan filosofis dan fundamental di mana negara-negara Uni Eropa memandang hak privasi sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sehingga hak, kewajiban, serta peraturan dasar terkait perlindungan data pribadi diatur di dalam satu undang-undang khusus yang bernama GDPR sebagai derivasi dari norma yang ada di dalam konstitusi mereka. Dengan demikian, mekanisme yang tepat untuk mencegah kebocoran data dari akar permasalahannya adalah dengan mengesahkan RUU PDP, baru kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksananya secara sektoral seperti kesehatan, bank, pendidikan, finansial, dan seterusnya. Selanjutnya, norma di dalam RUU PDP tersebut akan ditegakkan oleh lembaga pengawas perlindungan data pribadi secara independen seperti Data Protection Officer di Uni Eropa, di mana pembentukan lembaga pengawas independen tersebut pun hanya bisa didasarkan pada norma setingkat undang-undang. Solusi tersebut akan ditutup dan disempurnakan dengan peningkatan literasi dan edukasi bagi digital user dan pengelola platform dengan pendekatan privacy by design dan privacy by default. Dengan dasar pemikiran dan mekanisme tersebut, kebocoran data dapat dicegah secara pasti. Oleh karena itu, kami selaku tim Pro menyatakan kami tetap setuju terhadap mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Het recht hierachter de feiten aan. Hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Dewan Juri yang terhormat, Allegium tersebut tampaknya lelah, namun menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukanlah sebaliknya.
Pun dalam konteks ini, status quo yang dialami oleh Indonesia hingga kini ialah belum terdapatnya payung hukum terkait dengan perlindungan data pribadi. Dewan Juri yang kami hormati, maraknya insiden kebocoran data di Indonesia yang utamanya disebabkan oleh kelalaian dan lemahnya sistem keamanan menunjukkan bahwa belum efektifnya peraturan yang ada saat ini dalam mencegah kebocoran data pribadi. Adapun setidaknya 3 implikasi dari pengesahan RUU PDP. Yang mana pertama, secara sosiologis, Indonesia memandang data sebagai hak yang dijamin dalam konstitusi, maka sudah sepatutnya ditetapkan dalam undang-undang. Kedua, hal ini pun sesuai dengan teori absolute liability yang memberikan kewajiban kepada para pengendali dan pemroses data untuk meningkatkan sistem pengamanannya sesuai dengan standar yang terdapat dalam RUU PDP. Ketiga, secara sosiologis RUU PDP merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan teori hukum progresif dan hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sachipto Raharjo. Sehingga dalam menciptakan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro mengajukan 4 mekanisme, yaitu pertama dalam pengesahan RUU PDP pada Prolegnas 2023 dan dilanjutkan dengan peraturan pelaksananya secara sektoral, kemudian pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi secara independen tidak di bawah eksekutif. Ketiga, peningkatan literasi dan edukasi bagi digital user dan pengelola platform dengan pengetatan privacy by design dan privacy by default. Keempat, peningkatan keamanan melalui infrastruktur digital nasional melalui Data Protection Impact Assessment. Maka melalui mekanisme tersebut kami mengamini bahwa Indonesia dapat mencegah kebocoran data pribadi sebagaimana di European Union. Sekian dari kami, terima kasih.